Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga anak-anakku semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan yang terpenting selalu terjaga hati dan pikirannya meskipun di tengah wabah virus corona. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar bersama yang berhubungan dengan sumber daya alam. Sudah tahu belum apa itu sumber daya alam? Kalau belum tahu, mari kita simak video berikut ini. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar sumber daya alam. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam itu? Nah, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, untuk apa saja? Yang pertama itu digunakan untuk pangan atau makanan. Kemudian yang kedua, sandang, dan yang ketiga adalah papan. Nah, anak-anak semuanya, sumber daya alam itu terbagi menjadi berbagai macam. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, apa sih beda antara sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Nah, yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya li adalah merupakan sumber daya alam yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Dan sumber daya alam ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah hayati dan non-hayati. Nah, hayati itu merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan binatang. Kemudian yang non-hayati itu adalah contohnya adalah matahari, air, atau benda yang mati. Nah, berikutnya anak-anakku semuanya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Itu merupakan sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, sumber daya alam ini dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah energi, yang kedua adalah mineral logam, dan yang ketiga adalah mineral non-logam. Nah, contoh dari sumber daya alam energi ini adalah batu bara. Kemudian yang kedua, contoh dari mineral logam itu adalah emas. Dan contoh yang ketiga, mineral non-logam itu adalah batuan. Berikutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama, contohnya adalah padi, bisa digunakan sebagai bahan makanan. Kemudian kayu yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Dan yang ketiga, itu adalah binatang yang bisa dipergunakan untuk membantu pekerjaan berat manusia ataupun digunakan sebagai makanan atau sumber protein hewani bagi manusia. Berikutnya adalah penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Harus memperhatikan berbagai hal ini ya. Yang pertama adalah tidak menebang pohon secara liar. Kemudian yang kedua, tidak melakukan perburuan secara liar, karena itu sangat berbahaya, bisa merugikan hewan dan juga membuat mereka bisa punah. Kemudian berikutnya, tidak mencemari lingkungan, karena hal ini bisa membunuh habitat hewan dan hewan-hewan yang ada di lingkungan tersebut. Jadi yang hati-hati ya. Berikutnya adalah cara menjaga kelestarian alam. Yang pertama adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua adalah menanam pohon di sekitar tempat tinggal. Dan yang terakhir adalah hemat air. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai sumber daya alam anak-anak semuanya. Sampai jumpa lagi dan semoga anak-anakku semuanya paham dengan apa yang sudah Ustadz jelaskan terkait dengan sumber daya alam. Nah, demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Semoga corona segera berakhir dan yang paling penting adalah tetap jaga pikiran kita, hati kita, agar tetap bahagia meskipun di tengah wabah virus corona. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.